Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 3. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bapak Niko di pembelajaran TIK. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 7, mencari informasi menggunakan internet. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak-anakku, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng agar mengetahui notifikasi video terbaru, dan tekan tombol like. Baik, kita langsung saja memulai pembelajaran pada hari ini. Banyak di antara kalian yang sudah mengenal internet. Kamu mungkin sudah sering memakai internet dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu apa sebenarnya internet itu? Internet adalah suatu jaringan besar yang menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Dengan internet, kamu dapat menjalin pertemanan dengan kawan-kawan dari berbagai belahan dunia. Kamu juga dapat bertukar informasi berupa dokumen, gambar, suara, dan sebagainya dengan teman-temanmu di seluruh dunia. Wah, menarik bukan? Internet juga dapat membantumu belajar berbagai artikel ilmu pengetahuan dapat kamu peroleh secara mudah dan cepat. Kamu cukup memanfaatkan mesin pencari, dan tulisan yang kamu butuhkan dapat segera ditemukan. Menarik bukan? Akan tetapi, selain memberikan banyak manfaat, internet juga bisa berdampak negatif jika tidak digunakan secara hati-hati. Ayo kita pelajari hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diperlukan ketika kamu berselancar di internet. Etika berinternet. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal etika. Etika adalah sesuatu yang berhubungan dengan sopan santun mengenai hal-hal yang baik dan buruk. Etika juga berlaku ketika kamu menggunakan internet. Berkomunikasi di internet hampir sama dengan bertatap muka dengan orang lain. Bedanya, komunikasi kita diwakili oleh teks. Ketika berkomunikasi dengan internet, kamu juga perlu memperhatikan etika. Etika di dunia internet dikenal dengan istilah netiquette. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menulis informasi yang benar. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak diperkenankan mengatakan atau menuliskan informasi yang salah, menyesatkan, atau tidak dapat kita pastikan kebenarannya. Bisa disebut dengan hoax. Periksa dahulu kebenarannya suatu informasi sebelum menyebarkannya untuk orang lain. Hal-hal yang bersifat mungkin atau katanya sebaiknya tidak disebarluaskan. Sebaiknya sampaikan hal-hal yang pantas dibaca oleh orang lain, lebih baik lagi yang bermanfaat. Selanjutnya, yang kedua, tidak perlu membagi informasi pribadi. Kita tidak perlu selalu memberikan tahu informasi pribadi kita di internet, seperti alamat rumah, tanggal lahir, nama keluarga, dan lain-lain. Namun jangan pula memalsukan informasi. Jadi, permintaan informasi semacam ini dapat kita biarkan kosong atau diisi informasi umum, misalnya alamat Indonesia. Selanjutnya,
Yang ketiga, memperhatikan tata hukum dan etika. Berbagai peraturan hukum dan etika yang berlaku di masyarakat berlaku juga di internet. Di internet, kita dilarang membeli barang dengan rekening orang lain. Kita juga dilarang menyebarkan berita bohong, apalagi sampai menjatuhkan nama baik orang lain dan hal-hal lain yang melanggar etika. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang keempat, menghadapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Internet digunakan manusia di seluruh dunia dari berbagai bangsa, agama, pandangan hidup, dan budaya. Perbedaan sikap, pandangan, perilaku, dan pendapat pasti akan terjadi. Kita tidak perlu marah atas sikap hidup orang lain. Kita tidak perlu selalu menanggapi pendapat yang berbeda. Kita tidak perlu memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Namun, kita harus menjaga diri agar tidak mudah dipengaruhi berbagai informasi dan pendapat yang bertebaran di internet. Selanjutnya, yang kelima, yaitu menghargai karya orang lain. Jika menyalin atau mengedit tulisan, gambar, atau karya orang lain, kamu harus mencantumkan nama pencipta dan alamat situsnya. Jangan mengakui tulisan orang lain sebagai hasil karyamu sendiri. Beberapa situs juga mengharuskan kita meminta izin secara tertulis untuk menyalin hasil karya yang ada. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi secara baik. Gunakan gaya berkomunikasi yang memudahkan orang menerima informasi dari kita dengan baik. Gunakan gaya bahasa yang tepat. Bahasa resmi dan bahasa santai memiliki tempat masing-masing. Hindari penggunaan kalimat yang seluruhnya menggunakan huruf besar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenal web browser. Kamu sudah mempelajari sekilas tentang internet di kelas 1, bukan? Kamu pasti masih ingat. Untuk berselancar di internet, kamu membutuhkan sebuah program yang disebut dengan web browser. Bapak ulangi. Untuk membutuhkan sebuah program yang disebut dengan web browser. Jadi, ketika kamu ingin berselancar di internet, jadi kamu harus membutuhkan program yang disebut dengan web browser. Ada banyak jenis web browser, contohnya ada Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, dan Safari. Kita akan mempelajari cara menggunakan web browser pada pembelajaran berikutnya. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.